meskipun memiliki anak laki-laki tetapi tidak sampai menikah teman-teman. Tujuannya agar nasab beliau sebagai nabi terakhir itu terjaga teman-teman. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Zakaria Channel. Selamat malam teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang berkah, berlimpah ya, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Oke teman-teman, menyambung dari kisah tentang Nabi kita Muhammad SAW, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya cukup banyak tentang perjalanan beliau, meskipun mungkin ada beberapa yang terlewat teman-teman ya, karena memang segmen kali ini itu sepenggal kisah saja teman-teman, jadi mungkin tidak diceritakan secara keseluruhan atau lebih rinci teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW di masa sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, atau sebelum beliau dinobatkan sebagai Rasul atau Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Kita bahas ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh pendeta Bahiro ya, yang dari agama Nasrani, saat itu beliau menasihati Abu Thalib teman-teman ya, untuk menjaga Rasulullah dari pihak orang-orang Yahudi, karena alasannya orang-orang Yahudi itu tidak terima teman-teman apabila nabi terakhir itu berasal dari bangsa Arab, bukan dari golongan mereka. Karenanya mereka berusaha bagaimana caranya mengupayakan untuk menghabisi Rasulullah di masa sebelum beliau dinobatkan sebagai Rasul, dengan harapan agar status kenabian itu tetap jatuh pada kalangan Bani Israel. Tetapi Allah berkata lain, karena Allah itu maha segalanya ya. Allah selalu melindungi nabinya dari serangan-serangan atau dari godaan-godaan yang beliau dapatkan, baik dari pihak penyamun ataupun dari pihak-pihak Yahudi. Setelah beliau menikah dengan Siti Khadijah teman-teman ya, tentunya beliau ini mendapatkan kehidupan yang cukup harmonis ya, cukup berkecukupan ya, karena di sisi lain Rasulullah adalah seorang pedagang yang sukses atau saudagar yang sukses. Di sisi lain Siti Khadijah juga seorang wanita yang dalam pandangan kaum Quraisy saat itu menjadi sosok yang terpandang teman-teman. Tentunya secara ekonomi di saat itu Rasulullah itu sangat mulia, sangat bisa dikatakan kaya raya teman-teman. Dari pernikahan beliau dengan Siti Khadijah, beliau ini dikaruniai beberapa orang putra ya teman-teman. Di antaranya ada Abdullah, ada Qasim ya, kemudian ada Zainab, Ruqayyah, dan Fatimah. Nah, namun ya, Qasim dan Abdullah, putra laki-laki beliau ini, di masa kecil ya, sebelum mereka itu akil balik ya, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada alasannya teman-teman, kenapa kok beliau ini tidak dikaruniakan seorang anak laki-laki teman-teman. Jadi nasab kenabian ya, nasab kenabian itu kan berasal dari jalur seorang ayah teman-teman ya. Sedangkan Rasulullah, Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi terakhir ya. Karenanya nasab kenabian itu diputus sampai di Rasulullah, sehingga meskipun memiliki anak laki-laki tetapi tidak sampai menikah teman-teman. Tujuannya agar nasab beliau sebagai nabi terakhir itu terjaga teman-teman. Wallahu alam. Nah, di fase saat Rasulullah remaja teman-teman ya, itu beliau ini terkenal jujur di kalangan Quraisy saat itu, baik dalam perdagangan, baik dalam penggembalaan, baik terhadap sesama. Beliau ini selalu mencerminkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi jauh dari sifat-sifat orang
Quraisy lainnya yang notabene suka mabuk-mabukan, suka berjudi, bermain wanita dan lain-lain. Rasulullah ini justru malah tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Dan beliau memiliki kecerdasan yang memang luar biasa, teman-teman. Tentunya kejujurannya juga sangat diakui oleh bangsa Quraisy, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin atau orang yang selalu benar. Ya, karena apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah kebenaran semua. Nggak pernah sekalipun Rasulullah berbohong kepada kaum Quraisy di saat beliau belum diangkat sebagai nabi. Bahkan beliau juga mendapatkan julukan Shodiqul Amin atau orang yang terpercaya, sehingga setiap apapun keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah di saat beliau sebelum menjadi Rasul, ya, tentunya ini dipertimbangkan benar-benar oleh pihak Quraisy, karena memang julukan beliau sebagai Al-Amin itu tadi, gitu teman-teman. Kemudian ya, jadi pasca beliau menikah ya, beliau ini sering sekali menyendiri ke Gua Hira. Ya, jadi beliau ini di sela-sela waktu ya, di sela-sela waktu itu sering sekali mengasingkan diri ke Gua Hira. Tujuannya adalah untuk berkholwat ya, karena beliau ini paham ya, apa yang dilakukan kaum Quraisy di saat itu ini sangat menyimpang dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Jadi banyaknya keyakinan paganisme ya, yaitu menyembah berhala-berhala, ini Rasulullah sama sekali tidak tertarik dengan hal yang seperti itu, sehingga beliau lebih memilih untuk menyendiri, mengasingkan diri, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu Gua Hira itu besok akan menjadi tempat di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Di sewaktu-waktu ini ada sebuah peristiwa, teman-teman, di mana para kabilah Quraisy, bangsa Quraisy di saat itu ingin memperbaiki Ka'bah ya. Jadi pondasi Ka'bah saat itu sempat rusak ya, teman-teman ya, karena memang usia yang ratusan tahun. Bayangkan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman beliau itu sekitar berapa ratus tahun ya, bahkan ribuan tahun mungkin ya, wallahu alam. Itu tentunya mengalami kerusakan ya, teman-teman, bagian per bagian. Dan di saat itu batu Hajar Aswad ini tergeletak, teman-teman ya. Karenanya sebagai bangsa yang cinta dengan Ka'bah ya, jadi saat itu bangsa Quraisy ini sangat menyanjung Ka'bah, teman-teman. Nah, jadi bangsa Quraisy ini tidak sepenuhnya mereka menyembah selain Allah, tidak. Jadi gini, mereka ini yakin akan adanya Allah, tetapi mereka syirik dengan cara memanifestasi Allah itu dalam bentuk patung-patung yang mereka sembah itu, teman-teman. Jadi patung-patung tersebut sebagai manifestasi Tuhan, seperti itu. Dan itu Rasulullah sangat tidak suka sama sekali di saat itu. Jadi ini sebelum turun wahyu ya, jadi sebelum beliau ini diangkat atau dinobatkan sebagai nabi penutup zaman. Di saat itu kesepakatan bersama ya, Ka'bah ini harus didirikan kembali ya. Setelah pondasi ditata, saat itu bangsa Quraisy ini berebut untuk meletakkan posisi Hajar Aswad, teman-teman. Jadi para pembesar-pembesar Quraisy di saat itu, baik dari suku Makhzum, baik dari suku Hashim, baik dari suku Bani Adi dan lain-lain, ini mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Tentunya ya, ini akan menjadi sebuah prestis tersendiri bagi suku tersebut. Karenanya mereka berebutan, teman-teman, dan mereka pun siap berperang untuk memperebutkan itu ya, karena apabila salah satu yang berhasil, maka mereka akan mencapai kehormatan tertinggi di kalangan Quraisy, teman-teman. Nah, di saat itu disepakati ya, jadi saat itu kan hampir berperang, cekcok, dan sampai mau berperang, akhirnya disepakati untuk mencari hakim ya. Mereka berdiskusi ya, dan menentukan bahwasanya siapapun nanti yang melewati Masjidil Haram atau masuk ke wilayah tanah haram ya, itu harus menjadi hakim, teman-teman.
Dan di saat itu kebetulan Rasulullah SAW ini masuk ke dalam wilayah tanah haram atau Masjidil Haram. Dan di saat itu ya, di usia yang masih muda, beliau kurang lebih 35 tahun di saat itu. Beliau ini diminta oleh para bangsa Quraisy ya, kaum Quraisy, untuk menentukan siapa yang lebih cocok untuk meletakkan Ka'bah di dalam pondasinya. Nah, ini merupakan keputusan yang cukup sulit untuk diambil teman-teman, karena setiap suku ya, setiap bangsa dari bani yang saya sebutkan tadi itu siap menghunuskan pedang soalnya gitu loh. Jadi Rasulullah harus berhati-hati, tetapi ya dalam pandangan bangsa Quraisy di saat itu ya, Rasulullah ini kan sebagai al-amin ya, orang yang jujur. Tentunya apa yang ditentukan Rasulullah itu dianggap sebuah kebenaran, dan memang pasti sebuah kebenaran gitu. Tetapi Rasulullah di sini membuat keputusan yang tidak disangka teman-teman, yaitu beliau meminta satu buah selendang, kemudian batu Hajar Aswad tadi diletakkan di tengah-tengah selendang itu tadi teman-teman, dan semua selendang dan setiap sudut selendang itu diangkat oleh masing-masing pemimpin suku dari bangsa Quraisy dan diletakkan kembali. Jadi di sini ya, ini kan berarti bersama-sama gitu loh, maksudnya seperti itu. Dan di saat itu Rasulullah mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa dari bangsa Quraisy teman-teman, karena berhasil memecahkan masalah tanpa adanya masalah. Nah, sehingga beliau semakin dikenal sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya di saat itu. Hingga pada akhirnya nanti ketika beliau dinobatkan sebagai nabi, ini mulai ada perdebatan yang luar biasa. Nah, untuk video kali ini sekian dulu teman-teman ya. Jadi insya Allah besok atau di part berikutnya, saya akan bahas tentang itu teman-teman. Jadi bagaimana sih respon Quraisy ya di saat Nabi Muhammad SAW ini dinobatkan sebagai nabi teman-teman. Ikuti terus channel saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat, dan ditunggu cerita-cerita tentang Rasulullah berikutnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.